Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aryo Bimo. Bisa dipanggil Pak Bimo. Nah, saya di sini menggantikan Pak Rohman untuk mengajar praktek akuntansi di kelas 2018A ya. Nah, untuk malam ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, untuk pengantarnya, saya akan bandingkan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa di sini saya contohkan misalkan servis HP. Dan perusahaan dagang di sini adalah penjual unit HP. Nah, jadi menurut karakteristik produk, jadi perusahaan jasa itu dia menjual jasa atau layanan. Di sini servis HP atau perbaikan HP yang rusak gitu. Nah, untuk perusahaan dagang itu adalah barang jadi. Ya, unit HP-nya itu bisa didapatkan dari pihak lain atau vendor ataupun supplier yang akan dijual kembali. Kemudian harga, karakteristik yang kedua. Nah, kalau perusahaan jasa itu berubah-ubah atau relatif sesuai jasa. Nah, untuk di sini misalkan untuk contohnya servis HP kan, itu kerusakan dari HP-nya sendiri itu ringan atau berat. Nah, untuk perusahaan dagang sendiri itu seragam sesuai tipe HP. Nah, untuk karakteristik yang ketiga adalah pengukuran laba. Nah, pengukuran laba ini sendiri untuk perusahaan jasa itu pendapatan jasa itu dikurangi biaya-biaya. Misalkan biaya untuk servis HP misalkan listrik, kemudian komponen. Nah, untuk perusahaan dagang sendiri itu adalah penjualan dari customer dikurangi harga perolehan dan biaya lainnya. Misalkan distribusi, misalkan dari supplier ke penjual unit HP tersebut. Nah, untuk karakteristik yang terakhir, akun yang akan timbul dari perusahaan jasa itu masih sederhana, berupa pendapatan atau pendapatan jasa dan beban. Kemudian untuk perusahaan dagang itu sesuai kegiatan, seperti pembelian, penjualan, retur pembelian, penjualan, potongan pembelian, potongan penjualan, kemudian beban angkut pembelian atau beban angkut penjualan, kemudian persediaan barang dagang. Nah, di sini kita uraikan dari tahap kegiatan perusahaan dagang. Jadi secara umum tahap kegiatan perusahaan dagang itu ada 3. Ini secara umum sekali itu ya. Membeli barang dagang dari pihak lain, misalkan vendor, supplier. Kemudian barang tersebut disimpan. Kemudian barang tersebut dijual kembali ke customer. Nah, itu balik lagi nanti siklusnya. Restock. Jadi perusahaan membeli kembali barang dagang terus dijual kembali. Seperti itu siklusnya tiap hari. Nah, sebelum kita lebih jauh, ada 2 metode pencatatan transaksi pembelian dan penjualan pada sistem transaksi perusahaan dagang, yaitu periodik dan perpetual. Nah, bedanya sistem periodik adalah mencatat jumlah persediaan barang dagangan pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Nah, sementara sistem perpetual itu mencatat persediaan barang dagangan secara langsung pada akun persediaan. Nah, akhir-akhir ini atau kebanyakan pada saat ini perusahaan-perusahaan telah menerapkan sistem perpetual. Nah, untuk penjelasan ke depannya, untuk slide-slide selanjutnya itu akan dibahas mengenai metode perpetual untuk transaksinya. Nah, untuk yang siklus pertama adalah pembelian barang dagang. Jadi ada satu pembelian barang dagangan secara tunai. Nah, untuk jurnalnya sendiri adalah persediaan
di debit dan kas di kredit. Nah, untuk pembelian secara kredit itu persediaan di debit, kemudian hutang dagang di kredit. Nah, untuk pembelian barang dagang secara kredit itu biasanya kita temukan termin atau yang bahasa Inggrisnya disebut credit term dalam faktur pembelian. Nah, contoh termin misalkan 2/10 N/30. Artinya mendapatkan potongan 2% dari harga pembelian jika dilunasi dalam rentang waktu 10 hari. Dan N30 itu adalah jatuh tempo berbayaran selama 30 hari. Tapi dalam 30 hari, rentang 30 hari tersebut, perusahaan harus membayar penuh nilai pembeliannya. Dari hari ke-11 sampai hari ke-30, perusahaan harus membayar penuh nilai nominal dari pembeliannya. Kemudian ada yang namanya beban angkut atau FOB, Freight on Board. Jadi beban angkut atau FOB itu ada dua, FOB Shipping Point dan FOB Destination. Jadi shipping point itu menjadi tanggungan pihak pembeli, kemudian destination itu menjadi tanggungan pihak penjual, beban angkutnya. Nah, dalam prakteknya kebanyakan beban angkut menjadi tanggungan pihak pembeli, sehingga masuk di siklus pembelian. Biasanya juga harga barang yang tertera yang dibeli sudah termasuk biaya angkut. Nah, untuk contoh kasusnya, untuk pembelian barang dagang secara kredit dan ada terminnya. Jadi pada 1 Maret, PT Budi membeli barang dagang laptop secara kredit dengan harga 2 juta dengan termin 2/10 N/30. Jika pada 9 Maret, PT Budi melunasi, maka akan mendapatkan potongan pembelian sama dengan 2% kali 2 juta sama dengan 40.000. Nah, dia akan melunasi pada tanggal 9 Maret. Jadi dia masuk termin 2/10. Nah, makanya dia dapat potongan pembelian sebesar 2% dari harga pembelian sama dengan 40.000. Nah, sehingga yang dibayarkan 2 juta dikurangi dengan potongan pembelian tadi sebesar 40.000. Nah, total keseluruhannya adalah 1.960.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri 1 Maret untuk PT Budi itu 1 Maret persediaan di debit sebesar 2 juta dan hutang dagang di kredit sebesar 2 juta. Kemudian pada hari pelunasan pada 9 Maret hutang dagang di debit sebesar 2 juta, kas keluar di kredit sebesar 1.960.000. Persediaan di kredit juga sebesar 40. Jadi potongan pembelian ini dibebankan pada akun persediaan. Untuk selanjutnya itu ada pembelian barang dagang secara kredit, tetapi ada retur atau pengembalian dan ada termin juga. Pada 1 Mei, PT Budi membeli barang dagang HP borongan secara kredit dengan harga 5 juta dengan termin 2/10 N/30. Pada 2 Mei, ternyata karyawan gudang PT Budi melaporkan rusak barang dan melakukan pengembalian senilai 1 juta. Pada 9 Mei, PT Budi melunasi pembeliannya. Untuk jurnal PT Budi pada tanggal 1 Mei, PT Budi mencatat persediaan di saldo debit sebesar 5 juta, kemudian hutang dagang di saldo kredit sebesar 5 juta. Untuk 2 Mei, untuk mencatat pengembalian atau retur, hutang dagang di debit sebesar 1 juta. Karena dia diretur, hutang dagangnya berkurang
sebesar nilai pengembalian, yaitu 1 juta. Persediaannya juga berkurang, dikredit sebesar 1 juta. Nah, untuk 9 Mei itu hutang dagang didebet sebesar 4 juta. Dari mana 4 juta? 5 juta dikurangi retur tadi sebesar 1 juta. Dan kas dikredit atau yang akan dibayarkan sebesar 3.920.000 dan persediaan sebesar 80.000. Karena dia 9 Mei masuk rentang termin 2%, maka PT Budi mendapatkan potongan pembelian 2%. Itu dikalikan dengan 4 juta yang sudah dikurangi dengan retur. Jadi sama dengan 80.000. Nah, potongan 80.000 ini dibebankan ke persediaan. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk siklus kedua yaitu penjualan barang dagang. Nah, untuk penjualan di sistem perpetual, pencatatan penjualan ada 2 buah jurnal yang harus dibuat, yaitu jurnal untuk mencatat penjualan dan untuk mencatat harga pokok penjualan atau HPP. Nah, untuk contoh jurnalnya, penjualan barang dagang secara tunai. Kas debit pada penjualan dikredit dan kita jurnalkan HPP-nya di debit sebesar XXX, kemudian persediaan di kredit. Nah, untuk penjualan secara kredit, jurnalnya adalah piutang di debit sebesar XXX X dan penjualan di kredit. HPP-nya juga kita catat di sisi debit dan persediaan di sisi kredit. Nah, di penjualan juga berlaku termin. Perlu dicatat karena perusahaan berorientasi terhadap profit atau laba, jadi nilai penjualan selalu lebih besar dari nilai HPP-nya. Nah, untuk siklus penjualan barang dagang, ini ada contoh kasus penjualan secara kredit dengan adanya termin. Jadi pada 1 Juli PT Budi menjual barang dagang secara kredit dengan total penjualan 2 juta. HPP barang yang dijual 1,5 juta dengan termin 2/10 N/30. Jika pada 9 Juli pelanggan PT Budi melunasi, maka pelanggan PT Budi itu mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%, dikalikan 2 juta sama dengan 40 potongan penjualannya. Sehingga yang akan diterima PT Budi adalah 2 juta dikurangi 40 sama dengan 1.960. Kemudian jurnal PT Budi itu pada 1 Juli piutang dagang di saldo debit sebesar 2 juta, penjualan di saldo kredit sebesar 2 juta. Masih di hari yang sama 1 Juli, karena dia sistem perpetual, kita harus mencatat HPP. Jadi pada 1 Juli akun HPP di debit sebesar 1.500.000, kemudian persediaan di saldo kredit sebesar 1.500.000. Kemudian tanggal 9 Juli di mana pelanggan melunasi hutangnya.
atau tanggal 9 Juli itu penerimaan kas oleh PT Budi atas penjualan dari pelanggan. Jadi jurnalnya adalah kas masuk di debit sebesar 1.960.000, potongan penjualan sebesar 40.000 juga di debit. Kemudian piutang dagang dikredit karena dia sudah melunasi, otomatis piutang dagangnya dikredit sebesar 2 juta. Kemudian ada kasus penjualan barang dagang secara kredit tetapi ada retur dan termin. Jadi pada 1 September PT Budi menjual barang dagang HP borongan secara kredit kepada pelanggan dengan nilai penjualan 5 juta. HPP barang yang dijual 1,5 juta dengan termin 210N30. Pada 2 September pelanggan melaporkan rusak barang dan melakukan pengembalian senilai 1 juta. Pada 9 September, pelanggan melunasi pembeliannya. Nah, untuk jurnal PT Budi sendiri, 1 September, PT Budi mencatat piutang dagang karena pelanggan membeli secara kredit, otomatis PT Budi mendapatkan piutang. Jadi piutang dagang sebesar 5 juta di saldo debit dan penjualan di saldo kredit sebesar 5 juta. Masih pada hari yang sama atau tanggal yang sama, 1 September. HPP sebesar 1.500.000 di saldo debit, persediaan di saldo kredit sebesar 1.500.000. Dan tanggal 2 September dicatat pengembalian barang atau retur. Jurnalnya retur penjualan di debit, kas di kredit sebesar 1 juta. Kemudian untuk 9 September kas pada nilai 3.920.000, potongan penjualan sebesar 80.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 4 juta. Karena penjualan atau piutang dagang sebesar 5 juta dikurangi dengan returnya, sehingga piutang dagang yang berkurang sebesar 4 juta. Kas yang masuk sebesar 3.920.000 itu dari potongan penjualannya. Pada 9 September pelanggan melunasi pembeliannya, berarti pelanggan mendapatkan termin sebesar 210N30. Jadi 4 juta itu dikalikan 2%. Dapatlah potongan penjualan 80.000. Sehingga kas masuk ke perusahaan sebesar 3.920.000. Seperti itu. Ya, ini adalah tugas untuk kalian. Jadi ada beberapa transaksi, sebanyak 7 transaksi PT Buya yang bergerak di bidang perdagangan. Jadi kalian bisa melihat contoh-contoh dari slide-slide sebelumnya yang membahas tentang jurnal-jurnal untuk penjualan dan pembelian. Kalian diminta untuk membuat jurnalnya saja. Nah, untuk instruksi pengumpulan melalui file Word dikirimkan ke email saya. Kemudian tenggat waktu dikumpulkan Jumat 13 November jam 12 siang. Nah, untuk absennya sendiri saya akan absen berdasarkan kalian mengumpulkan tugas. Jadi kalau kalian sudah mengumpulkan tugas, maka akan saya checklist absennya. Seperti itu. Terima kasih.